Beralih kita dengarkan bab 24 Audiotune Lovers, masih dalam kisah sang pewaris tunggal. Kali ini judulnya adalah Ternyata Dia Sekuat Itu. Apa yang telah ditulis oleh Aditya Jetli. Let's check it out together. Enjoy listening. Semua orang memandang ke arah Dion, terutama Brian, Jasmine dan Vincent. Mereka serentak menunjukkan jarinya ke arah Dion dengan harapan agar dia cepat diatasi. 3 orang satpam hotel maju melangkah dan berkata dengan suara yang dibuat sewibawa mungkin, "Terima kasih atas kedatangan kalian. Tapi karena ini ruangan resepsi, mohon Anda mundur dan biarkan kami yang mengatasi bajingan itu." Brandy jangankan menyahut, memandang pun tidak ke arah pengawal yang sedang berbicara kepadanya. Dia hanya memberi kode pada satpam itu untuk menyingkir. Petugas keamanan tersebut akhirnya sadar diri lalu mundur ke belakang. Pandangannya tak lepas dari sosok Dion yang menjadi puncak kericuan di pesta itu. Auranya penuh dengan dendam dan kebencian. Kalau saat ini tidak ada mereka, ingin rasanya mencincang tubuh Dion hingga menjadi serpihan-serpihan kecil. Dion yang ditunjuk oleh orang-orang di ruangan itu masih tetap cuek dan tenang-tenang saja. Tidak ada tergambar rasa takut sedikit pun di wajahnya. Orang-orang pun menjadi heran dengan sikap Dion. Walau mereka ada yang tahu tentangnya, tapi melawan sekian banyak orang, tentu saja dia akan kalah. Apalagi dengan hadirnya ketua mereka, Brandy. Sekarang rasakan kau Dion, kali ini kau tidak akan lepas dari tangan mereka. Batin nenek Wolf senang karena dia sudah dikasih tahu oleh cucunya tentang sepak terjang Tuan Brandy itu. "Atas dasar apa kau berani mengacau di ruangan ini?" tanya Brandy tetus dengan aura yang menakutkan. Tapi bagi Dion itu hanya mainan anak kecil saja. Dion dengan acuhnya menjawab, "Kau tidak perlu tahu apa urusanku, kau urus saja apa yang menjadi urusanmu." Brandy berusaha menahan kemarahannya. Biasanya dia tidak kenal ampun pada musuh-musuhnya. Brandy hanya takut pada beberapa orang yang sebisa mungkin dihindari untuk berurusan dengannya. Bahkan dia sanggup berlutut di kaki mereka untuk memohon ampunan padanya. Oh, begitu. Menarik. Baru kali ini ada orang yang berani meremehkan perkataanku. Aku mau tahu, apa kekuatanmu sekotor mulutmu yang bau itu? Dion tidak menanggapi lelucon yang dilontarkan oleh Brandy, tapi perkataannya kali ini sangat memprovokasinya. Aku tidak ada urusan dengan secunguk sepertimu. Sebelum terlambat kusarankan, sebaiknya kau enyah dari hadapanku. Kalau tidak, baru kali ini ada orang yang berani mengancamku. Aku Brandy, Raja Dunia Hitam, pemilik geng Elang Hitam. Ingin merasakan kekuatan tanganmu. Aku ingin tahu apakah tanganmu sekuat mulut busukmu itu, ujar Brandy sambil memberi isyarat kepada anak buahnya untuk maju. Dion yang melihat anak buah Brandy maju mengepungnya berkata dengan lantang agar semua mendengar perkataannya, "Dasar manusia badak tidak tahu bahasa manusia mulia sepertiku. Aku tidak mau membuat ruangan ini hancur. Tapi karena kau yang memulai, maka aku tidak akan segan-segan lagi. Aku datang ke sini dengan baik-baik, ingin melihat suasana pesta, tapi tak kusangka ternyata pestanya Brian dengan wanita jalang itu. Kurang ajar, dasar bajingan, kubunuh kau setan!" teriak nenek Wolf emosi. Anggota keluarga yang lain begitu mendengar ucapan Dion juga emosi dan marah, apalagi Jasmine. "Sabar Nek, ingat kesehatanmu. Serahkan saja pada si Brandy itu. Aku yakin sebentar lagi Dion akan tamat," bisik Vincent menenangkan neneknya.
Sementara itu 10 orang anak buah Brandy sudah mengepung Dion dan langsung melancarkan serangan dari berbagai sisi. Satu serangan dari samping tiba-tiba masuk menerobos garis pertahanan Dion dan hampir mengenai pelipisnya kalau saja Dion tidak segera menghindar. Geram dengan serangan curang itu, Dion mengambil posisi menghadap pembokongnya. Pukulannya mulus masuk ke arah ulu hati penyerang tadi, sehingga membuat orang tersebut terlempar jauh dan menabrak tamu hingga jatuh. 9 orang yang melihat temannya dirobohkan hanya dengan satu pukulan menjadi geram. Mereka serentak maju menyerang Dion, tapi desplak. Suara beradunya pukulan Dion ke tubuh lawannya nyaring terdengar di ruangan itu. 5 orang musuh berhasil dipukul mundur hingga terjatuh dan tidak bangun lagi. KO. 4 orang yang masih tersisa menjadi gentar dan menghentikan gerakan mereka, tapi sudah terlambat. Tendangan dari kedua kaki Dion telah merobohkan 2 di antaranya, sedangkan yang seorang lagi terkena pukulan jab tangan kanan Dion yang mengarah ke bawah dagunya hingga membuat orang tersebut terangkat 30 cm lalu jatuh ke lantai. Tinggal 1 orang lagi, nasibnya hanya menunggu waktu saja. Dion meringsek ke arahnya dengan kecepatan tinggi dan melakukan tendangan menyilang ke arah kepala musuh. Tapi tendangan Dion dihalau dengan tendangan juga. Ternyata yang menyelamatkan sisa 1 anggota geng itu adalah Brandy. Aku terkejut, ternyata kau kuat juga. Tak kusangka 9 orang terbaikku kau jadikan samsak hidup. Aku jadi penasaran siapa kau sebenarnya. Brandy diam sesaat sambil mengamati tubuh Dion dalam-dalam. Sejujurnya dia sangat terkejut melihat kekuatan Dion. Orang-orang yang melihat kejadian itu pun ikut terkejut, tak menyangka Dion bisa mengalahkan orang-orang kuat itu tanpa terluka sedikit pun. Brian yang melihatnya juga terkejut dan berpikir, mengapa anak buah Brandy tidak berkutik ketika menghadapi Dion? Sekuat itukah dia? Tak kusangka, ternyata orang yang selama ini aku provokasi ternyata sekuat itu. Kalau aku terus memprovokasinya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Walaupun Brandy itu kuat, tapi lawannya kelihatan lebih kuat. Aku berharap agar Brandy bisa mengatasi Dion dan secepatnya menghabisinya. Acaraku telah terganggu. Walau baru akan dimulai setengah jam lagi, tapi ada aura bakal gagal kalau si Brandy itu tidak mampu mengatasi Dion si gelandangan itu. Setelah puas mengamati tubuh Dion dan mengukur kekuatannya, Brandy berkata, "Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku ingin kau bergabung denganku dan menjadi anjing pengawalku. Kau tidak perlu sopan seperti itu padaku. Yang perlu kau lakukan adalah segera tinggalkan ruangan ini dan bawa anggotamu yang lemah itu sebelum terlambat." Kurang ajar. Kau pikir kau itu siapa, hah? Teriak Brandy lantang sambil melayangkan pukulannya ke arah dada Dion. Tapi Dion sudah mengantisipasinya dengan baik. Ketika pukulan itu tinggal beberapa inci dari dadanya, Dion menekuk dadanya ke belakang, yang sebenarnya posisi itu sangat merugikannya, tapi dia punya rencana lain. Brandy yang menyadari pukulannya meleset dan melihat Dion mundur menjadi girang karena posisi seperti itulah yang diinginkannya. Dengan beringas dia melayangkan pukulan tangan kirinya yang masih bebas ke arah kepala Dion yang condong ke depan. Tapi perkiraannya salah. Bukan menghindar dari pukulan itu, Dion malah membenturkan kepalanya dengan tangan kiri Brandy hingga terdengar bunyi kerak dan pelak. Tangan kiri Brandy terkulai akibat berbenturan dengan kepala Dion dan mulutnya berdarah akibat ditampar oleh Dion. Ternyata keras juga kepala Dion. Dari mana dia belajar seperti semua itu?
kepala lawan kepalan tangan, logikanya kepala tersebut yang akan benjol. Ini malah pergelangan tangan yang patah. Sungguh tak masuk akal. 3 orang satpam yang melihat kejadian itu bergidik ngeri, berpikir kalau itu dia, tentu mereka sudah mati dari tadi. Mereka membatin tentang Dion dan berkata, ternyata dia sekuat itu. Mereka telah memprovokasi Dion sejak dari awal. Sekarang setelah melihat betapa kuatnya Dion, satpam arogan tersebut menjadi ketakutan dan diam-diam menyelinap keluar untuk menyelamatkan diri. Pengecut dan tidak bertanggung jawab, itulah gelar yang pantas disematkan pada ketiganya. Mereka meninggalkan satu temannya yang sedang terluka, yang masih tergeletak di lantai. Mereka hanya memikirkan diri sendiri. Vincent, Brian, Nenek Wolf, Jasmine, Everly, dan Kalista, serta yang lainnya hanya melongo melihat kejadian itu. Mereka tak habis pikir dari mana Dion mendapat kekuatan seperti itu. Padahal dulu Dion terkenal lemah dan menyedihkan. Tapi sekarang untuk kedua kalinya dia berhasil membungkam mulut orang yang selalu menghinanya. Brandy yang mengalami patah tangan dan mulut berdarah bukannya mundur, tapi malah berniat untuk membunuhnya. Dia mengeluarkan senjata api dari balik bajunya dan mengarahkan moncongnya ke arah kepala Dion. Pelatuk pistol yang ada di jari telunjuknya sebentar lagi akan ditarik, tapi sebelum semua itu terjadi, tiba-tiba terdengar suara tembakan teredam dan mengarah ke senjata yang dipegang oleh Brandy, hingga membuat senjata itu jatuh ke lantai. Setelah itu, lebih dari 100 orang masuk ke dalam ruangan dan menambah sesak di dalamnya. Untung saja ruangan itu cukup luas sehingga mampu menampung banyak orang. Rata-rata tubuh orang yang datang itu kuat dan tegap. Mereka segera membentuk barisan di kanan dan kiri seperti menunggu seseorang untuk lewat. Dion yang melihat itu hanya tersenyum. Dia membatin, inilah saatnya. Eti Sulistyowati akan segera kembali Audiotoon Lovers untuk membacakan bab berikutnya. Please wait for me, stay put and stay tuned, don't go anywhere. To be continued, bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotoon.